Halo semuanya, nama saya adalah Giovanna Clarita Sialoho dari SMA Negeri 23 Kabupaten Tangerang, kelas 12 MIPA 1. Dalam video ini, saya yang akan menarasikan seluruh bagian dari awal sampai akhir. Jadi langsung aja kita mulai ke videonya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai Indische Partij. Pertama-tama, apa itu Indische Partij? Indische Partij adalah organisasi politik yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh Ernest Francois Eugene Dewsdecker, Cipto Mangunkusumo, dan Suhardi Suryaningrat. Organisasi ini merupakan organisasi modern ketiga yang berdiri setelah Budi Utomo dan Syarikat Islam. Indische Partij muncul sebagai konsepsi politik dan program nasional yang ingin menggantikan De Indische Bond sebagai organisasi kaum Indo dan Eropa di Indonesia. Dewsdecker melihat ketidakadilan dan diskriminasi antara keturunan Belanda dan kaum Indo di masyarakat kolonial. Maka, ia ingin memperluas pandangannya terhadap masyarakat Indonesia secara umum dan memperjuangkan kepentingan golongan Indo serta kerjasama dengan penduduk Indonesia lainnya. Para tokoh pendiri Indische Partij adalah tokoh dari tiga serangkai, yaitu Dewsdecker, Cipto Mangunkusumo, serta Suhardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Tokoh yang pertama adalah Ernest Francois Eugene Dewsdecker atau Dadur Dija Setiabudi. Ia adalah sosok penggagas utama dari terbentuknya Indische Partij atau Partai Hindia. Ia adalah seorang keturunan Belanda sekaligus pelopor dari munculnya rasa nasionalisme di Indonesia pada awal abad ke-20. Karena sering mendapatkan perlakuan diskriminasi yang tidak mengenakan, Dewsdecker pun memiliki ide untuk mencetuskan Indische Bond, yaitu organisasi yang dipimpin oleh orang asli dari Hindia Belanda atau Indo seperti dirinya. Akan tetapi, organisasi yang ia cetuskan tersebut akhirnya tidak dapat berjalan dengan baik sebab ia dan organisasinya tidak mendapatkan dukungan yang cukup dari masyarakat pada saat itu. Kemudian, pada tahun 1912, Dewsdecker pun memutuskan untuk mengajak Cipto Mangunkusumo serta Ki Hajar Dewantara untuk mendirikan partai sendiri dengan nama Indische Partij atau Partai Hindia. Selanjutnya adalah Dr. Cipto Mangunkusumo. Ia lahir di desa Pecagakan, Jepara pada 4 Maret tahun 1886. Bagi Dr. Cipto Mangunkusumo, Indische Partij adalah upaya mulia yang dapat mewakili kepentingan dari seluruh penduduk di Hindia Belanda tanpa memandang asal suku, asal golongan hingga agama yang dianut. Ketika masih aktif di Indische Partij, Dr. Cipto Mangunkusumo sempat diasingkan oleh pemerintah kolonial ke Belanda karena tulisan-tulisan serta aktivitas politiknya saat itu. Belanda pun baru mengembalikan Dr. Cipto Mangunkusumo ke Indonesia pada tahun 1917. Di samping dikenal sebagai aktivis dari pergerakan nasional, Dr. Cipto Mangunkusumo pun memiliki profesi sebagai seorang dokter. Berkat jasa-jasa Dr. Cipto Mangunkusumo, pemerintah Indonesia pun mengabadikan dirinya di pecahan uang logam rupiah baru senilai 200 perak. Nama Dr. Cipto Mangunkusumo pun juga diabadikan menjadi sebuah rumah sakit besar di Jakarta. Pada saat Dewsdecker mengajak Dr. Cipto Mangunkusumo untuk bergabung, ia pun langsung menyetujuinya tanpa menolak sekalipun. Dan yang terakhir adalah Raden Mas Suhardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Dewsdecker mengajak Bapak Suhardi. Ki Hajar Dewantara juga dikenal sebagai Bapak Pendidikan. Ketika memperjuangkan nasionalisme, dalam mengkritik kebijakan dari pemerintah kolonial. Akibatnya, Ki Hajar Dewantara pun harus menjalani pengasingan berkali-kali serta masuk keluar penjara sebelum akhirnya ia memutuskan untuk memperjuangkan nasionalismenya melalui dunia pendidikan dengan mendirikan Taman Siswa. Di sana, Ki Hajar Dewantara pun mencetuskan semboyan pendidikan yang saat ini masih terkenal dan digunakan. Pertama, Ingarsa Sungtuloda. Artinya, guru merupakan pendidik yang harus memberikan contoh dan menjadi panutan. Kedua, Ing Madya Mangun Karsa, artinya pendidik harus selalu berada di tengah-tengah murid-muridnya membangun semangat mereka. Dan Tuturi Handayani, artinya guru adalah seorang pendidik yang terus menuntun, menopang, maupun menunjukkan arah yang benar kepada anak didiknya. Kira-kira, apa tujuan mereka?
Tujuan utama Indiste Partij adalah membangkitkan patriotisme semua Indiers terhadap tanah air, memajukan tanah air Hindia, dan mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka. Organisasi ini memiliki beberapa usaha untuk mencapai tujuan tersebut, antara lain 1. Memelihara nasionalisme Hindia dengan menyatukan kebangsaan semua bangsa Hindia, menyatu padukan intelek dalam golongan-golongan bangsa yang masih hidup terpisah, dan menghidupkan kesadaran diri dan kepercayaan terhadap diri sendiri. 2. Menyingkirkan kesombongan rasial dan keistimewaan ras serta memajukan kerjasama nasional. 3. Memperkuat tenaga bangsa Hindia melalui kemajuan dalam bidang teknik, penguasaan diri, dan pola berpikir dalam bidang kesusilaan. Untuk memperkuatnya, mereka juga menghapus ketidaksamaan hak kaum Hindia. 4. Memperkuat daya pertahanan bangsa Hindia untuk mempertahankan tanah air dari serangan asing dengan mengusahakan unifikasi, perluasan, pendalaman, dan Hindianisasi pengajaran dan memperbesar pengaruh pro-Hindia dalam pemerintahan. Dan yang terakhir, 5. Memperbaiki keadaan ekonomi bangsa Hindia, terutama dengan memperkuat yang lemah ekonominya, dan melakukan usaha-usaha lain yang sah dan dapat digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Indiste Partij berhasil membuat 30 cabang dengan 730 anggota yang terus bertambah sampai 6.000 orang. Namun, di sisi lain, keberhasilan Indiste Partij adalah sebuah ancaman besar bagi kolonial Belanda. Maka dari itu, pemerintah kolonial menyatakan kalau Indiste Partij sudah menjadi organisasi yang terlarang dan berbahaya di tahun 1913. 3 serangkai segera diasingkan di tempat yang berbeda. Douwe Steger diasingkan ke timur, Cipto diasingkan ke Kupang, dan Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Bangka. Setelah itu, mereka bertiga pun dibuang ke Belanda. Di tahun 1914, Dr. Cipto pun dipulangkan karena alasan kesehatan. Douwe Steger dipulangkan di tahun 1917 dan Ki Hajar Dewantara dipulangkan 1 tahun setelahnya. Setelah Indiste Partij bubar, organisasi itu berganti nama menjadi Insulinde dan di tahun 1919 berubah nama lagi menjadi National Indiste Partij atau NIP. Meskipun mengalami banyak masalah dalam masa pergerakannya, Indiste Partij tetap menjadi organisasi yang tak terlupakan. Sekian video kali ini, terima kasih sudah mendengarkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian.